Gadis CEO dan pria asisten. Pertemuan pertama. Nayara Evelyn, CEO muda berusia 26 tahun, dikenal sebagai wanita tegas, perfeksionis, dan tak pernah melewatkan satu detail pun dalam pekerjaannya. Semua staf di perusahaan merasa gugup jika harus berhadapan dengannya. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Seorang pria baru datang sebagai asisten pribadinya, seorang pemuda sederhana bernama Arga Prasetya. Dengan senyum tulus dan mata yang tenang, Arga membuat suasana ruangannya terasa berbeda. Pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus. Nayara menanyakan puluhan hal dalam waktu singkat, mencoba menguji ketahanan mental pria itu. Namun Arga justru menanggapinya dengan sabar, mencatat rapi, bahkan berani memberikan saran yang bijak. Hal itu membuat Nayara terkejut. Jarang ada yang berani bicara seperti itu di depan dirinya. Di sela kesibukan, Nayara memperhatikan cara Arga bekerja. Pemuda itu cekatan, sopan, dan selalu hadir tepat saat dibutuhkan. Ada sisi hangat yang perlahan mengisi ruang hatinya, walau ia tak ingin mengakuinya. Arga sendiri kagum pada sosok CEO muda yang terlihat kuat namun menyimpan kesepian. Ia melihat sisi manusiawi Nayara, sisi yang tak pernah ditampilkan di depan orang lain. Dan dari sanalah hubungan rumit mereka mulai terbentuk. Ketegangan di ruang meeting. Hari kedua kerja Arga menjadi ujian sesungguhnya. Nayara harus memimpin presentasi besar dengan investor asing. Di balik penampilannya yang berwibawa, Nayara sebenarnya cemas beberapa berkas penting hilang dari meja kerjanya. Panik mulai menguasainya, hingga Arga datang membawa semua berkas yang hilang, lengkap dengan catatan tambahan yang ia perbaiki sepanjang malam. Presentasi berjalan lancar. Para investor terpekuna, dan Nayara meraih kesepakatan besar. Namun setelah pertemuan selesai, ia memanggil Arga ke ruangannya. Wajahnya serius, membuat Arga sempat mengira ia melakukan kesalahan. Tanpa disangka, Nayara memujinya dengan suara lembut, sesuatu yang jarang ia lakukan. Arga menunduk, sedikit tersipu. Ia mengakui bahwa ia menginap di kantor demi merapikan semuanya. "Saya hanya ingin membantu pekerjaan Anda menjadi lebih ringan," ujarnya pelan. Ucapan itu membuat dada Nayara bergetar. Sudah lama tidak ada seseorang yang berkata bahwa ia layak dibantu. Untuk pertama kalinya, Nayara melihat Arga bukan hanya sebagai bawahan, tapi seseorang yang hadir saat ia paling membutuhkan. Luka yang tersimpan. Kedekatan mereka tumbuh perlahan, namun Nayara tetap menjaga jarak. Setiap kali Arga mencoba mendekat, ia menarik diri seolah takut merasa nyaman. Suatu malam, Arga menemukan Nayara menangis diam-diam di balkon kantor setelah menerima telepon dari ayahnya. Tanpa memaksa, Arga berdiri di sampingnya. Nayara bercerita lirih tentang masa lalunya, bagaimana ayahnya selalu menuntut kesempurnaan sejak kecil. Ia tumbuh dengan beban besar, membangun perusahaan agar bisa membuktikan dirinya layak. Namun rasa takut gagal masih menghantuinya hingga kini. Arga mendengarkan tanpa menghakimi. Tidak apa-apa untuk lelah. Bahkan orang sekuat kamu pun berhak bersandar pada seseorang. Kata-kata itu membuat Nayara tersentak. Tak pernah ada yang mengatakan hal sejujur itu padanya. Kecemburuan yang tak terhindarkan. Kehangatan itu tak bertahan lama. Saat rapat direksi, seorang manajer wanita bernama Fiona terlihat akrab dengan Arga. Ia memuji Arga secara terang-terangan, bahkan menawarkan makan siang bersama. Nayara tiba-tiba merasakan sesuatu yang menekan dadanya, cemburu. Namun sebagai CEO ia menahan semuanya. Sayangnya, Arga justru melihat perubahan sikap Nayara yang mendadak dingin. Arga bingung, mengira dirinya melakukan kesalahan. Suasana tegang semakin kuat ketika Fiona makin sering mengajak Arga bicara. Tanpa sadar, Nayara mulai memperlakukan Arga lebih keras dari biasanya. Arga merasa tersakiti, tetapi tetap menjalankan tugasnya. Ia berharap Nayara membicarakannya secara jujur. Pertengkaran yang pecah. Suatu malam saat lembur, Nayara melihat Arga tertawa bersama Fiona di lorong kantor. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil Arga dengan nada tajam dan menyuruhnya membereskan semua laporan sendirian. Arga terkejut. Itu pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah dibebankan hanya padanya. "Kalau saya melakukan kesalahan, katakan," kata Arga dengan suara tertahan. "Jangan menyiksa saya begini." Nayara terpaku. Ia tak pernah sadar tindakannya menyakitinya sedalam itu. Namun ia terlalu gengsi untuk mengaku bahwa ia cemburu. Pertengkaran pun pecah. Arga akhirnya berkata, "Saya menghargai Anda sebagai atasan, tapi saya juga manusia.
Saya ingin diperlakukan dengan adil. Kalimat itu menusuk hati Nayara lebih dari yang ia kira. Insiden yang mengubah segalanya. Keesokan malamnya terjadi insiden. Saat pulang, Nayara hampir menjadi korban tabrak lari di parkiran basement. Arga yang mendengar teriakan kecilnya berlari secepat mungkin dan menariknya dalam detik terakhir. Nayara jatuh ke pelukan Arga, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar rapuh. Arga memeluknya erat. "Kamu aman, aku di sini," ucapnya pelan. Nayara menangis di bahunya. Semua benteng yang ia bangun runtuh. Ia meminta maaf di sela tangisnya, mengakui bahwa ia cemburu dan takut kehilangan seseorang yang sudah membuat hidupnya terasa lebih tenang. Arga hanya tersenyum. "Aku tidak kemana-mana." Detik itu, keduanya sadar bahwa perasaan mereka bukan lagi sekedar kedekatan biasa. Ketulusan yang terungkap. Setelah insiden itu, hubungan mereka berubah. Nayara menjadi lebih jujur, lebih hangat, dan mulai mempercayai Arga dalam banyak hal penting. Arga pun selalu ada di sampingnya, sebagai asisten, sahabat, dan seseorang yang diam-diam ia cintai. Namun gosip kantor mulai menyebar. Banyak yang meremehkan Arga, mengatakan ia hanya ingin memanfaatkan Nayara. Mendengar itu, Nayara marah, tetapi Arga menenangkan. "Aku tidak butuh mereka percaya," kata Arga. "Yang penting kamu tahu siapa aku." Ketulusan itu membuat Nayara semakin yakin. Arga adalah satu-satunya orang yang melihat dirinya apa adanya, bukan sebagai CEO, bukan sebagai pewaris perusahaan, tetapi sebagai wanita biasa yang ingin dicintai. Akhir yang membuka awal baru. Pada pesta perusahaan akhir tahun, Nayara mengambil keputusan besar. Di hadapan semua direksi, ia memperkenalkan Arga bukan hanya sebagai asistennya, tetapi sebagai seseorang yang sangat ia hormati dan percaya. Bisik-bisik memenuhi ruangan, namun Nayara tak peduli. Setelah acara berakhir, Nayara mengajak Arga ke taman belakang hotel. Dengan suara gemetar, ia akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Aku tidak ingin lagi bersembunyi. Arga, aku mencintaimu." Arga menatapnya lembut sebelum menggenggam tangannya. "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kamu tersenyum padaku." Lampu-lampu taman menyinari wajah mereka saat Arga menariknya ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nayara merasa bebas. Tanpa beban, tanpa tuntutan, hanya cinta yang jujur. Dan di malam itu, dimulailah babak baru bagi CEO muda dan asistennya. Sebuah kisah cinta yang lahir dari luka, kejujuran, dan keberanian untuk saling memilih.